Kita lihat lapangannya aja. Mbak Endri orang sangat keras. Tapi sudah pada kenyataannya di lapangan dia karena apalagi dari istrinya malah ada tuntutan dari orang tuanya tapi tidak tahan di depan apa. Nah, melihat kasus ya, dampaknya jelas seperti ada. Tadi kita bisa bikin apa? Saya sampaikan di depan. Mudah insecure. Habis itu tidak tahan banting, berkelanjutan apa? Emosionalnya berkelanjutan sedihnya, emosional masukkan apa namanya masing-masingnya. Ya sebenarnya kan harus juga apa? Jadi nggak konsen belajarnya, mudah sedih, terus arah seperti kayak itu juga iya dan sebagainya. Ini adalah hal-hal sebagai contoh yang terjadi atau yang ada pada di lapangan di siswa kita. Nah, ini kembali lagi ke ini. Genset atau generasi PBI, nama lainnya ya. Lembek, nggak bisa dapat makanan gitu. Aku nggak mobil. Ada yang itu. Di chat. Egois. Lawan, kebanyakan main HP, banyak TV, minim aksi, nah itu. Bahkan nggak ada sama sekali atau minim. Tapi dia beda. Terus malas dan manja, nggak mau kerja keras, bikin dekor. Kalau mungkin zaman kita ya generasi 90-an bikin dekor atau ada tugas dari guru, senang percaya bersama, nggak ada egois-egoisan, tapi bareng-barengnya kita tapi kalau generasi strawberry malas nggak mau kerja keras, kalau itu aku kesukaan dia pola baliknya misalnya kita. Nah, lalu boros apalagi kan? Stop TV, nah ya kan? Borosnya iya. Sampai uang karena nggak rasain hidup yang susah. Maafnya banyak ya. Backgroundnya, kamu harus nyari sana kemari, tapi sama takutnya harus 15. Karena ini. Padahal bapak ibunya luar biasa untuk mendapatkan harganya 15. Terus salah. Ya. Mas, kamu kalau lihat harus ini, kalau ini sama kami ya, aku ini kalau cerita talinya juga ditangsiakan tali putih dipakai lain. Kamu pakai aja banyak yang pakai apa tali putih atau sepatunya warna-warni. Lagi, kalau kita nggak sampai ini, pakai kerudung yang tinggal slow. Kalau saya makanya biasanya mau ke warung beda, mau ke warung nasi udah putih. Tapi malah itu sesuai kita banyak yang sih, tapi yang nggak mau itu harus ini. Sampai yang tua, jadi sampai saja. Jadi antara kita bawahnya lebih kita. Nah, kita apa kalau nggak semangat misalnya kalau banyak saya biasanya harus jual ya. Kalau kan jual kan tapi kalau pas apa kalau pas nggak kita ya ketemunya pakai slice. Terus banyak ada orang tua sampaikan juga. Kita menyampaikan A, kita tuh Bu, nah, sebelum kita A, jawabannya udah sampai Z, misalnya kayak gitu. Oke, nah sekarang bagaimana tugas kita? Kita kan menjadi guru, sama kamu menjadi guru. Kita dikasih amanah, Allah SWT ya, amanah kita ya siswa kita. Kan gimana sih
kita bersama, kita semuanya, jadi sinergi bersama yang menyelamatkan anak bangsa. Oke, tentang publik, teknologi, dan sebagainya. Tapi bagaimana tugasnya agar mereka tidak menggunakan pada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan terus-menerus. Jadi nggak membawa sesuatu yang dalam situasi dari zona nyaman juga. Sinergi bersama anak bangsa. Ini ada yang mau menambahkan? Oke, boleh masuk yang lain? Adanya. Oh, ya. Oke, kerjasama boleh. Oke, sinergi itu suatu kerjasama ya. Sinergi adalah suatu kerjasama yang menghasilkan suatu karya yang nantinya tidak bisa bermanfaat. Tapi kerjasamanya akan kita bahas bersama ya. Sinergi itu tapi antara kita sebagai guru dan orang tua. Sinergi orang guru dan orang tua dalam pendidikan anak. Halo. Dan dalam apa saya menjelaskannya dengan cepat? Ada sedikit. Belum melakukan. Oke, orang guru. Seperti yang kita tahu semuanya, kalian orang guru adalah sebagai pendamping dan pendidik, ya, mendampingi orang guru, pendamping dan pendidik, mendampingi anak-anak sampai mereka di sekolah pastinya. Lalu pendidik adalah yang cuma beringajar saja, tapi memotivasi dia, bersama dia. Lalu banyak hal kolaborasi yang lalu kemudian adalah pengajar tugas itu adalah menyampaikan materi pada siswanya. Mengajar apa yang disebutkan. Nah, saya mengajar tersebut juga memberikan apa dia, evaluasi dia, penunjukan dan pada juga dia adalah pencipta pelajaran yang positif, aman dan inklusif. Bukan pelajaran dan mereka bisa belajar pelajaran, tapi kita bermacam nggak boleh. Dia konsentrasi ada tulisan aminnya kalau pelajaran gerak-gerak arahnya harus ini saya ada saya pas saya internet arahnya harus ini karena saya pernah ini ke arah jendela kekuatan dan orang nah tapi marilah kita belajar menjadi kita belajar yang positif, yang positif, aman dan inklusif. Kita bisa berkolaborasi jika nyaman, saya juga nyaman, senang apa yang kita sampaikan mengajarkan apa yang kita sampaikan dari siswanya. Kita belajar yang positif, aman, inklusif. Bagi siswa, ya, akan tahu perpustakaan itu akan tercipta suasana yang lebih nyaman sekali. Kemudian dan potensi. Kalau sampai oke, jadi potensi.
dan siswanya tertarik semua. Siapa di siswa-siswa ada siswa yang dari ada siswa-siswi kalau ya ini kan tugas guru salah satunya tapi menunjukkan potensi yang harus ada di siswa. Ini tak hanya wali kelas saja ya, tapi misal yang nggak sebagai wali kelas tapi ngajar di situ boleh menginformasikannya kepada wali kelas. Tugas utamanya yang mengganti kepala tua di sekolah. Oke, biar kita masuk ke orang tua, pendamping dan modelnya siswa. Pendamping otomatis orang tua yang paling orang yang pertama dikenal oleh siswa kita. Jadi dari situasi kita lahir dan dikenal oleh orang tua. Tapi peran orang tua sebagai pendamping dan kemudian perilaku sangat komplit atau banyak. Nah, ini kami yang disampaikan kepada orang tua tadi pendampingan dan perilaku yang baik agar siswanya atau anaknya itu bisa sampai tugas pelajar yang sangat baik atau optimal sesuai dengan yang diharapkan. Terus kemudian peran orang tua adalah pembimbing belajar. Pembimbing belajar ini bagaimana ya? Kalau bahasa Indonesia ini tidak anak jadi pasti pembimbing belajar. Jadi paling enggak kalau nggak bisa membimbing belajar ya bagaimana kalau mengingatkan waktunya belajar, waktunya berat, waktunya tidur, bisa kayak gitu. Sebagai pembimbing dan belajar agar anaknya itu bisa mencapai sebagai tugas belajar yang baik atau yang diharapkan. Kita sekolah kita sekolah apa? Tambah yang berarti ya. Boleh aku menanyakan bagaimana perkembangan saya, bagaimana kedatangannya juga bisa, bagaimana kedatangannya pada saat ambil rapot bisa, atau juga pas ada parenting atau mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Bukan malah sebaliknya, ada tapi anak itu bisa ikut tapi. Nah, kita masih bisa pada masa biar antara orang tua itu. Atau mungkin anaknya udah iya, saya mau namanya pasti di luar kota. Kalau orang tuanya sudah beliau mampu, karena beliau mampu, tapi kita mesti suka dengan padahal guru kita menjelaskan dengan rinci kalau karena akan baik-baik saja dan seperti atau ini dengan saya. Sebaiknya peran orang tua adalah sebagai mitra sekolah dulu, maka yang ada di sekolah selama kita adalah kalau kebutuhan potensi anak, saya dulu otomatis pasti orang tua mungkin orang juga untuk menghadirkan kebutuhan potensi anak. Bahkan orang tua sebenarnya begitu, mereka pintar olahraga di atau anakku ternyata anakku semuanya bagus kalau bisa ikut ekskul filman atau ada ekskul banyak itu orang tua kemudian setelah tadi peran guru orang tua biarkan apa dan orang tua itu adalah beberapa alasan mengapa sih sinergi sangat penting, mengapa sinergi sangat penting untuk perkembangan dan hubungan yang konsisten. Nah, ini harus anak ini adalah di antara guru dan orang tua, maka pastinya
apa ya, sudah disampaikan sama Ibu dari awal tahun ajaran awal masuk ke adalah adanya WhatsApp orang tua itu benar-benar sangat membantu dalam menjadi antara karena ini tadi jadi semuanya konsisten kita bisa yang kedua ini kan kalau kita tidak secara luring ya nggak bisa tiap hari kita kalau mungkin ada orang tua yang tiap hari jemput anaknya tapi bukan kumpul bekerja sama paling kelasnya adanya grup WhatsApp yang sudah kita buat para wali kelas adalah misalnya komunikasi yang terbuka, komunikasi terbuka guru dan juga orang tua. Ada kasus yang hampir tidak saya sadari bahwa itu sekali banget, tapi saya malah nggak pikiran. Salah satunya adalah waktu kita SMA ada jam daring dan luring. Jadi ada kelas yang bisa yang dari sekolah aja yang dibuat ya, dari sekolah aja yang dari sekolah aja. Nah, ketika masuk ke jam daring itu ternyata terus dikomunikasikannya adalah ada orang tua yang mengkomunikasikannya langsung pada saya. Saya masuk nggak bisa kalau hari ini jadi pakai ada ternyata kelas itu dari apa kelas itu dari tapi anaknya jadi sebenarnya terjadi dalam di sini itu ada kesesuaian. Jadi selalu ada komunikasi antara ini wali atau wali dia adalah dan juga orang tua. Jadi kalau dibalik dikit akan sama itu anak otomatis juga kemarin di kelas 12 dan 13 ada beberapa siswa yang pengen banget kuliah. Pokoknya saya harus kuliah. Saya kuliah. Nah, ini juga bukan sekali pendekatan yang terpadu untuk siswa itu. Karena apa? Ternyata setelah ada pendekatan dari wali kelas dan ke orang tua ada komunikasi yang terbuka antara orang tua di mana ada yang datang ke sekolah, ternyata orang tuanya nggak begitu, tapi anaknya benar-benar ingin banget kuliah. Sampai di tempat itu sempat harus selalu kemudian dengan kalau kita terhadap kita mendapatkan tujuannya atau komunikasi tujuannya mencari solusi jalan tengah. Atau mungkin ternyata ini kelihatan kalau itu paling bisa itu melalui jalur KIP, siapa tahu kamu tetap bisa kuliah atau opsi kedua kamu sekarang konsentrasi kerja dulu nanti kalau kamu bisa kuliah bisa lewat universitas kita kan bisa kerja kuliah dan biayanya juga dan juga
bisa juga ada jalan lewat AGP. Walaupun yang tadinya sempat kalau kemudian masih kebutuhan anak dan potensi anak. Saya sampaikan tadi, dia punya apa? Itu bisa ada juga sama tantang pendek terus apa potensi apa yang memiliki kita sebagai guru kita seharusnya paham seperti yang saya mungkin ajarin seperti itu atau memberikan jadi apa ya kalian harusnya harus itu yang saya sampaikan tentang bagaimana ngomong dan orang tua. Terima kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Ginanjar Lintang Suminar atas berbagi praktik baiknya hari ini tentang sinergi orang tua dan guru. Ada sesi tanya jawab. Kita langsung ke sesi kedua ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di akhir setelah semua sesi sudah menampilkan presentasi masing-masing. Ya. Nanti akan juga diisi untuk refleksi dari Bu Lintang ya, untuk narasumber hari ini. Kemudian yang kedua, ya silakan bisa kembali ke tempat. Bu Lintang, terima kasih atas berbagi praktik baiknya. Untuk narasumber kedua kita yaitu Bapak Hafid Hishamuddin, kepada beliau kami minta udah masuk. Gimana aku di sini ya. Dengan mengucap alhamdulillah bahwa serta salam mengucap alhamdulillah yang terhormat Ibu Sri Nurlianisi sebagai kepala sekolah SIK yang saya hormati pada stop dari sini. Oh iya, ini akhir. Tapi ada baca. Perkenalkanlah untuk pada siang hari ini yang pertama perkenalan terlebih dahulu. Plus ya. Saya di sini sebagai pembawa acara. Pembawa atau narasumber kami. Di narasumber kami dari kegiatan Kompel KMM yang diadakan oleh dan peserta. Ini masih on.
Terima kasih untuk hari ini saya diberi kesempatan Mas hilang nggak kalau ini di yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya ini